Apa hukumnya orang datang ke masjid musola nggak langsung masuk, duduk-duduk di teras, atau cerita-cerita dulu di luar masjid? Daging di badan dari darah, darah dari nasi, nasi dimakan dari riba. Ayyuma la'min nabata min haramin, setiap daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum tumbuh dari yang haram, dari riba. Fannaru auladi, tempatnya api neraka jahanam. Sudah selesai kuliah, sudah kerja, alhamdulillah. Mana yang harus saya dulukan? Nikah dulu atau sukses dulu? Tapi saya sudah ingin untuk menikah Pak Ustaz, tapi takut kebutuhan tidak tertutupi. Kenangan Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie kepada Ainun adalah karena dulu sama-sama susah. Coba tengok nasihat-nasihat dia. Kalau mau lengkapnya tonton film Ainun Habibie. Masya Allah, keluar dari situ so sweet. Kalau kau cari setelah semuanya sempurna, manusia takkan ada sempurna. Saya mau nikah kalau sudah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi. Mungkin yang kau dia susah-susah itu yang lebih banyak ingat. Jadi kira-kira udah cukup modal, nikahlah. Mudah-mudahan ketemu orang yang siap susah, insya Allah. Amin. Cari yang perempuan siap hidup dari nol, banyak di pom bensin. Dari nol ya Pak. Jangan tunggu mapan, karena kita ini semuanya tak akan pernah ada mapan. Nada saja kurangnya, kurang. Kalau sudah cocok, baik dia, jangan lagi. Tunggu nantilah datang kawan Valentino Rossi. Habis kena salib. Amalan apa untuk masyarakat agar cepat turun hujan? Udah turun. Nggak ada lagi asap. Banyak-banyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu selama ada Muhammad di tengah kamu. Ada Muhammad sini? Ada Muhammad tukang ayam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad di tengah kamu. Sekarang Muhammad SAW sudah meninggal. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kamu selama kamu beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mungkin turun hujan, Allah angkat azab asap ini bukan karena istighfar Abdul Somad, tapi karena ada istighfar orang yang tulus ikhlas. Abdul Somad istighfar sambil menangis, ya kena kamera kebuka. Tapi ada orang yang di sudut sana tengah malam dia bangun istighfar, tak ada orang yang tahu. Maka hatinya tulus, lebih bersih, lebih suci daripada hati Abdul Somad. Maka jangan pernah berhenti beristighfar, tapi istighfarnya pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini sekarang banyak saya tengok orang sebelah kanan bilang astagfirullah, sebelah kiri megang remote. Astagfirullah. Mana sinetron tadi? Gimana Allah mau mengangkat asap kita ini? Asap sudah berubah menjadi azab. Ya Allah, selamatkan kami dari azab, ya Allah. Di akhir majlis nanti kita sama-sama berdoa, insyaallah. Apa hukumnya kita yang dalam masjid nunggu orang ngambil wudhu, atau yang belum datang bahkan waktu sholat sudah masuk? Kalau sudah cukup imam makmum,
tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, Masjidil Haram sampai setengah jam. Kita kalau kelamaan malah makin yang ada malah pulang. 5 menit, 10 menit. Tapi supaya untuk adil, biar supaya jangan cemburu, beli jam di Pekanbaru yang ada waktunya. Ada waktunya. 5 menit lagi, 5 menit lagi, 4 lagi, 2 lagi, 2 lagi, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu lebih adil daripada kita kelahi. Karena di beberapa masjid justru nggak pakai jam, yang nyuruh komat, yang berkuasa di masjid itu emak-emak. Allah emak-emak. Komat. Di sana, di sini rasa-rasanya enggak. Beli jam yang bisa mengatur. Apa sebenarnya bahaya riba itu Pak Ustaz? Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Pinjam 12 juta, bayar 15 juta, riba. Pinjam 100 juta, bayar 120, riba. Apa bahayanya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan hasil riba. Yaqumuna, mereka bangkit dari kubur, kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet, bahasa Melayunya kesapu. Nanti di akhirat kalau nampak orang bangkit dari kubur, ente dulu makan riba ya. Dia bilang ente lebih parah lagi. 2, sepiring nasi uduk dibeli dari uang riba. Sepiring nasi dimakan menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, disemprotkan jantung naik ke otak. Isi otaknya haram gara-gara makan riba. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembohong, pendosa. Kok ubun-ubun? Karena yang berpikir ubun-ubun anak kita jadi nakal, jadi jahat gara-gara dikasih makan riba. 3, daging di badan dari darah, darah dari nasi, nasi dimakan dari riba. Ayyuma la'min nabata min haramin, setiap daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum tumbuh dari yang haram, dari riba. Fannaru auladi, tempatnya api neraka jahanam. 4, sodakoh, kasih sodakoh, hasil riba kasih sodakoh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha suci, Allah tidak akan menerima kecuali yang suci. Yang riba tak diterima Allah, walaupun dia banyak sedekah tak diterima Allah. 5, duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur, haji sampean haji mabur. Gara-gara apa? Zaduka haram, karena berangkat dengan uang riba. Makanya bolak-balik bagi umroh haji nggak ada pengaruh, nggak ada efek, nggak ngefek. Heran saya Pak Ustaz nengok Pak Haji itu. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Na'uzur, dia nggak pakai celana karena pakai sarung. Kena tikung di jalan. Apalagi dia gasnya kontan, minyaknya nyap salah. Saya berniat mau meminang teman masa kecil saya yang sudah lama jauh di pesantren dan sudah hafal Quran. Masya Allah, macam sinetron-sinetron. Berdasar dari surah yang sudah saya cantumkan sebelumnya, kira-kira baik atau tidak jika saya melanjutkan niat sedangkan saya sendiri bukan hafiz Quran. Saya juga dulu pesantren cuma 3 tahun. Saya malah cuma setahun. Saya setahun pesantren. Pesantren setahun, pindah aliyah setahun, pindah air molek Nurul Falah setahun. Yang penting kamu sudah melewati proses, tidak hafal Quran tak apa-apa, bawa istrimu hafal Quran bagus.
insya Allah kalau istrimu 30 juz, paling tidak anakmu juz 30. Karena dia teman sambil masak baca Quran. Orang yang hafal Quran itu sambil masak pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sambil nyetrika pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil buat teh pun baca Quran. Tapi kalau kau marah-marah, mana tehnya? Tabat yada abi lahabin wa tab. Diamlah kau Abu Lahab. Paling tidak kalau dia baca Quran sedang nyetrika, baca Quran sedang gosok, baca Quran sedang masak, baca Quran sampai nasi yang kau makan berkah, teh yang kau minum berkah, karena bacaan ayat Quran masuk ke makanan-makanan. Bayangkan kalau bini pakai baju you can see masak nasi goreng. Maka tak apa-apa walaupun kau tak hafal Quran. Berdoa mudah-mudahan istri kalian dapat hafal Quran. Amin. Apa hukumnya orang datang ke masjid musola nggak langsung masuk, duduk-duduk di teras atau cerita-cerita dulu di luar masjid? Malaikat di dalam masjid sudah nunggu untuk mendoakan dia. Apa doa malaikat untuk orang dalam masjid? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia. Sementara dia di teras masjid nongkrong-nongkrong sambil ngumpul-ngumpul asap. Malaikat di dalam doa mau mendoakan dia. Allahumma ighfir lahu. Enggak jadi, enggak jadi. Maka masuklah ke dalam masjid, sholat tahiyatal, usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala dalam masjid, niat i'tikaf, habis itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau datang kawan ngajak ngobrol, gimana kabarnya harga sawit kita udah naik apa belum? Astagfirullahaladzim. Gimana kabarnya anak saya udah jadi nikah apa belum? Yang katanya hamil, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah jalan solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sependek-pendek astagfirullah, agak panjang astagfirullahalazim, lebih panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Kami nggak bisa nyatat Pak Ustadz, mudah aja, buka HP, tulis Sayyidul Istighfar, enter. Setelah dapat, cari anak-anak sekolah kita, suruh print di warnet, print, tempel di dapur dekat masak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu bulan kami nanti kali. Masak 3 kali satu hari dibaca nggak hafal. Pagi sambil masak sarapan, siang, sore. Nah, siang sore 1 bulan berapa kali? 90 kali. Enggak juga hafal. Copot, bakar, masuk ke kopi. Minum. Insya Allah TBC. Apabila panitia zakat menerima zakat fitrah 1 ton. Banyak. Wah, zakat mal uang 20 juta. Bagaimana cara pembagiannya untuk 8 asnaf Pak Ustadz? Kami dengar Ustadz S3 di Sudan. Betul? Kenapa Ustadz sekarang di sini? Saya terdaftar di Sudan November 2017. Syarat baru boleh sidang 2 tahun. Jadi baru boleh sidang November 2017, baru boleh sidang Desember 2019. Makanya nanti Desember saya balik untuk sidang. Mohon doanya. Apa tadi pertanyaan? Dapat sekian ton, dapat 20 juta.
maka dibagi kepada bukan per asnaf, karena bukan per asnaf. Karena kalau dibagi per asnaf, sekarang coba kita bagi per asnaf, dapat 80 juta, dibagi per asnaf, satu asnaf 10 juta, ambil cuma 2 orang, 1,5 juta, 1,5 juta, kaya mendadak ambil. Fakir miskin 200 orang, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Maka pembagian zakat fitrah itu per kepala. Zakat fitrah dengan zakat mal dicampur semua. Kalau ada zakat mal, dibagi per kepala. Kira-kira berapa kepala cocok? Itu dia 2 kepala Pak Ustaz. Siapa isinya? Suaminya sama istrinya. Oke, kira-kira yang layak untuk dia sekian. Itu berapa? Itu di rumah itu ada 10 kepala. Kok banyak sekali? Suaminya, istrinya, anaknya 8. Loh, miskin kok bisa anaknya banyak? Iya Pak Ustaz, mereka nggak ada HP, jadi nggak terganggu oleh internet. Habis maghrib, habis isya, makan sambal belacan, ketidur, anak 10. Rasanya nggak layak kalau dibagi per kepala. Karena kalau satu kepala dipatok 1 juta, 2 kepala 20 juta, 2 juta, sedangkan dia 8 kepala jadi 8 juta. Ini cocoknya tidak. Dimusyawarahkan. Siapa yang musyawarah di situ? Alim ulama. Libatkan pihak kepolisian, Pak Kapolsek, karena ini masalah duit, nanti orang bisa silap. Saya Pak Ustaz kalau masalah kunut nggak silap, tapi duit ini bisa silap saya. Pakai per kepala, karena kalau pakai per asnaf nanti itu dikhawatirkan, kecuali kalau lembaganya besar itu bisa pakai asnaf, basnas itu bisa pakai asnaf karena lembaganya besar. Tapi kalau masjid yang mengelola bergabung antara beras dengan zakat mal, maka tidak dibagi per kepala, tapi tidak dibagi per asnaf, tapi dibagi per kepala sesuai dengan hasil musyawarah. Apabila zina mukson, pelakunya harus dibunuh. Zina mukson maksudnya sudah punya istri, sudah punya suami, maka ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai modal, sampai mati. Apabila zina biasa harus dirajam 100 kali, itu kalau belum menikah maka dicambuk 100 kali. Kalau sampai 80 mati Pak Ustaz, stop, jangan sempurnakan sampai 100. Tapi mengapa tak pernah jerak? Mana saya tahu? Karena tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan pasti jerak. Emang Ustaz pernah melihat hukuman cambuk? Pernah. Hukum pancung? Pernah. Narkoba di Saudi Arabia pancung. Kalau tertangkap bawa narkoba di airport, pancung. Saya nengok hukum pancung, dipotong kepalanya pakai pedang, sekali putus, muncrat darah macam keluar dari pipa. Satu lagi pancung. Saya tengok satu hari itu saya 2 kali nengok pancung. Putus. Yang ketiga, pas mau dipancung jatuh dia. Duduk lagi pas mau pancung jatuh lagi. Akhirnya nggak jadi dipancung. Tidak jadi dipancung karena keluarga memaafkan. Rupanya dia membunuh, keluarganya maafkan. Tak jadi pancung, bayar denda. Dendanya berapa? 100 ekor onta. Kalau tak ada 100 ekor onta, 100 dinar, 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 2 juta kali 1000 sama dengan 2 miliar. Nah, maka kalau mau membunuh, siapkanlah duit 2 miliar. Karena salah-salah, kok macam-macam bunuh kok nanti. Tengok rumah Vespa buruk. Apakah karena belum pernah ada yang menjalankan hukum tersebut sehingga dianggap hal biasa? Ya, karena di tempat kita orang yang berzina bukan dihukum tapi dinikahkan. Makanya orang, alah nggak apa-apa, paling-paling dikawinkan nanti. Paling-paling disuruh bayar 3 sak semen. Bagaimana jika seorang ibu belum pakai hijab, belum pakai jilbab, sementara anaknya sekolah di pesantren? Ibu saya masih susah untuk berhijab. Berhijabnya karena wirid aja. Banyak sekali saya menerima pertanyaan macam ini sekarang. Ustaz, bapak saya masih pakai celana pendek. Ustaz, ibu saya belum pakai hijab. Ustaz, ayah saya belum sholat. Artinya dulu kenakalan remaja, sekarang kenakalan mak-mak.
Kenakalan bapak-bapak, bapak-bapak, bersyukurlah kalian anak kalian sudah sekolah agama, sudah hijrah. Hei ibu-ibu, bersyukurlah anak kalian sudah pakai hijab. Kenapa kalian tidak pakai hijab juga? Kupesankan kepada kalian ibu-ibu, pakai hijab lah bu, yang belum pakai hijab. Mana tahu hijabnya limited. Hijabnya waktu pengajian aja. Pulang dari pengajian belum sampai rumah, baru sampai bawa-bawa sawit juga. Apa hukumnya imunisasi bayi? Imunisasi sampai sekarang diambil dari sel babi. Sedangkan kita dalam agama kita babi itu haram. Bada teba baya bawabi haram. Babi haram. Tapi kalau tidak disuntik mati. Pilihannya dua. Babi mati, pilih mana? Pilih babi apa pilih mati? Tak boleh pilih mati, mesti pilih babi. Oleh sebab itu kalau masuk ke dalam hutan pilihannya cuma dua. Kalau tidak makan babi mati, maka boleh makan babi, tapi jangan banyak-banyak. Lemas sudah, kalau tak makan babi mati. Makan sedikit, agak kuat sedikit. Boleh tambah sedikit lagi Pak Ustaz? Jangan. Kalau nggak tambah saya nggak bisa berdiri nih Pak Ustaz. Tambahlah sedikit lagi. Sementara dapat pisang. Kalau sudah dapat pisang jangan makan babi lagi. Ini ada pisang. Enggak, babi aja. Artinya nanti setelah ditemukan serum bahan imunisasi itu, kalau sudah dapat yang halal jangan lagi pakai babi. Mau sampai subuh nampaknya. Baru diseleksinya dulu, kami bawa pulangnya entar, asal jangan surat pinjaman minta duit aja. Di sekolah saya dibentuk sebuah koperasi dengan pola jual beli bahwa setiap anggota tidak diperkenankan meminjam dalam bentuk uang, tapi harus bentuk barang. Contohnya anggota butuh laptop, kemudian pengurus memberikan sejumlah uang untuk beli laptop. Silakan pilih sendiri merek laptop sesuai keinginan, tapi setelah mendapatkan laptop anggota menyerahkan kembali sisa atau kekurangan pembelian dengan nota pengurus. Kalau lebih dikembalikan sisanya, tapi kalau kurang pengurus menambah kekurangannya. Kemudian pengurus membuatkan akad jual beli barang dengan menghitung keuntungan untuk koperasi sesuai faktur yang ada. Setelah ditentukan besaran harus diangsur per bulannya. Pada akhir tahun ajaran ada pembagian SHU untuk anggota sebesar 40% sesuai besarnya pembelian pada koperasi. Pertanyaan, apakah koperasi kami itu sudah masuk koperasi syariah dan bebas riba atau tidak Pak Ustaz? Riba itu mudah saja, pinjam uang bayar uang berlebih, itu riba. Pinjam uang bayar uang berlebih, riba. Tapi kalau beli barang dicicil tak riba. Beli motor dicicil pakai uang, akadnya uang dengan barang, tidak riba. Selama akadnya uang dengan barang maka tidak riba. Tapi kalau uang dengan uang maka riba. Sudah saya tulis itu detail lengkap. Cari tulisan saya tentang itu di internet. Judulnya SOMADMOROCCO Somat Moroko spasi kredit. Ada saya tulis itu kredit. Rumusnya dua saja, uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Maka hasil dari uang dengan barang itu tidak riba, boleh dibagi-bagikan. Tapi kalau pinjam uang, kasih uang berlebih, dikumpulkan, maka riba semua. Berdosakah seorang suami jika istrinya sering selfie dan diupload ke medsos, padahal sudah sering diingatkan oleh suami? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi suami yang tak tahan menengok istrinya suka selfie. Jadi dia minta sampaikan ke saya, karena dia termasuk anggota suami takut bini. Saya hanya menyampaikan aspirasi mereka saja. Ibu-ibu yang suka selfie, berhentilah kalian selfie. Foto kalian dipakai orang pecandu seks, lalu dia berbuat dosa gara-gara foto kalian. Foto kalian diambilnya, dibawanya ke dukun, disantetnya kalian. Akhirnya benci sama bapak, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Nah, jadi banyak efek negatifnya. Kalaupun mau foto rame-rame boleh, foto rame-rame, upload rame-rame. Nih kami tadi malam,
Hanya sendiri, ini sendiri, sikit-sikit selfie, sikit-sikit selfie, gayanya pun. Saya tukang servis kulkas, servis antar jemput garansi, ongkosnya rata-rata 500.000, terkadang hanya butuh modal 30.000, bahkan bernasib baik tak keluar modal, tapi kalau nasib kurang baik kadang nombok. Bagaimana menurut Ustaz dalam pandangan Islam? Selama tak ada unsur tipu, tidak ada unsur ghish, tipu, maka pekerjaanmu halal. Ada orang rusak kulkasnya, kau pegang kulkas, kau gini-gini kan hidup, dikasih orang 100.000, tak apa-apa. Tapi jangan kau gini-gini kan, wah ini nampaknya harus setiap bulan datang lagi. Ada tipu, ada tipu orang rusak, kau pukul atasnya, lompat, hidup dia, bayar. Tapi jangan kau model-model di situ belakang. Selama tak ada unsur tipu, maka perbuatan itu boleh. Tapi kalau di dalamnya ada unsur ghish, tipu, di dalamnya ada unsur zulm, aniaya, di dalamnya ada unsur gharar, gambling, judi, maka haram transaksinya. Transaksi dalam Islam mestilah transaksi yang suci supaya hasilnya halal. Apa tanda kita hidup dalam keadaan istidraj? Tidak pernah sholat tapi sawitnya banyak, tidak pernah puasa tapi rezekinya berlimpah, tidak pernah sedekah tapi umurnya panjang. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda, diulur Allah, umurnya panjang, rezekinya banyak, supaya apa? Mendapatkan azab sengeri-ngerinya. Innallaha la yumlil zalim. Allah mengulur orang zalim itu dengan rezeki banyak, umur panjang. Jangan heran kalau ada tetangga tak pernah sholat, tak pernah sedekah, rezekinya melimpah ruah. Itu namanya istidraj, bercampur dengan tuyul dan bayul. Apa boleh mendaftar haji dengan mengajukan kredit ke bank? Bank syariah boleh, bank konvensional riba haram. Dari mana kita bisa membedakannya? Dari akadnya. Kalau nanti ada yang menawarkan begitu, tengok akadnya dan lihat mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau ada fatwa DSN, lanjutkan. Kalau tak ada fatwa DSN, pindah ke bank syariah.